Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan sekali lagi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, pedoman dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan keadaan yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk mendasari kehidupan kami di sepanjang hari ini, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami supaya melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini kami boleh berpegang teguh kepada firman-Mu, kami boleh bersatu untuk bergandengan tangan dalam mencapai pelayanan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah jauhi larangan Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, jauhi larangan Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pasal yang ke-13, mari kita belajar tentang pasal yang ke-13 ini melalui latar belakangnya sedikit. Pasal yang ke-13 dari kitab Ibrani ini menekankan pentingnya kasih persaudaraan dan perhatian terhadap sesama, termasuk memberi tumpangan kepada orang lain. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada pembaca untuk menghormati perkawinan, menjauhi cinta akan uang, dan mempercayai bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, pagi hari ini penulis juga mendorong setiap kita pembaca untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah dan berbuat baik, ya. Nah, penulis juga menyampaikan salam dari Timotius dan saudara-saudaranya di Italia. Nah, untuk mengakhiri pasal ini, penulisan dari pasal ini, penulis ini mengakhiri dengan harapan agar kasih karunia selalu menyertai semua orang yang membaca kitab ini. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bagian ayat yang ke-5 saja, ya. Yaitu penulis menegaskan dua hal dalam ayat ini. Yaitu yang pertama, kita diajak untuk menjauhi yang namanya cinta akan uang. Sekali lagi, kita diajak untuk menjauhi yang namanya cinta akan uang. Nah, dalam ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, uang itu tidak jahat, tetapi cinta akan uanglah yang jahat. Karena cinta uang, banyak orang menjadi gelap mata atau matanya menjadi gelap. Mereka menyimpang dari kebenaran. Nah, mereka rela melakukan apa saja demi uang, bahkan berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang melalui menipu, korupsi, dan mereka tidak peduli apakah itu mengorbankan orang lain atau melanggar hukum. Ya. Bapak Ibu, memang kita harus mengakui bahwa uang itu sangat penting. Uang itu penting dalam kehidupan kita. Tetapi uang bukan segala-galanya. Karena
banyak hal di dalam kehidupan kita yang tidak dapat diukur, tidak dapat dibeli, dan tidak dapat digantikan oleh uang. Nah, apakah uang bisa membeli sukacita? Apakah uang bisa membeli kebahagiaan atau ketenangan atau keselamatan jiwa kita? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Nah, Salomo yang sekalipun memiliki kekayaan yang melimpah, bahkan dikatakan bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Ya, mengakui bahwa kelimpahannya materi ternyata tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Ya, Salomo berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Nah, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9 menekankan bahwa ini pun sia-sia. Ketidakpuasan ini bersumber dari cinta uang dan hati yang berfokus kepada kekayaan semata. Ya, dalam Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Karena cinta uang dan hati yang melekat kepada kekayaan, seseorang tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, mereka akan selalu merasa kurang dan kurang. Ya, sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, tidak serta-merta membuat kita merasa cukup dan puas. Rasa puas dan rasa cukup berbicara soal sikap hati. Bila hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, maka di segala keadaan kita pasti kita berkata cukup. Ya. Cukup tidak berarti kita berhenti bekerja dan berusaha. Ya, atau malah berpuas diri. Tapi kita bisa berkata bahwa cukup bila kita melihat dan menikmati apa yang telah kita terima dan kita dapatkan, bukan pada apa yang belum kita peroleh. Nah, Rasul Paulus menasihati kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Nah, hal yang kedua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kita diajak untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Ya, dalam ayat yang kelima bagian B, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak tergoda oleh uang dan untuk selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang selalu akan memelihara dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam konteks ini, Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan kita, menunjukkan kekuasaannya dan kasihnya yang setia. Nah, pagi hari ini khotbah kita, renungan kita menekankan pentingnya hidup sederhana dan penolakan terhadap keserakahan, serta menekankan bahwa semua yang kita miliki dalam kehidupan kita ini adalah miliknya Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat salah satu tokoh yang mungkin sudah terkenal di abad-abad yang sebelumnya, ya. Tokoh ini bernama Warren Buffett, ya. Nah, salah satu orang terkaya di dunia. Dia dikenal bukan karena gaya hidupnya yang mewah, tetapi justru karena kesederhanaannya. Dan Buffett ini masih tinggal di rumah yang sama yang ia beli di tahun 1958. Dan dia menjalani hidup yang jauh dari miliarder glamor. Nah, dalam salah satu wawancaranya dia berkata bahwa orang yang paling bahagia bukanlah yang memiliki segalanya,
tetapi yang tahu menghargai apa yang sudah dimiliki. Nah, Buffett membuktikan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada berapa banyak, bukan terletak pada berapa banyak yang kita punya, melainkan pada kemampuan kita untuk merasa cukup. Ya, sekali lagi Buffett membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak kepada berapa banyak yang kita punya, melainkan pada kemampuan kita untuk merasa cukup. Nah, teladan hidup dari Buffett ini seolah menggemakan pesan juga kepada yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus menegaskan bahwa ibadah yang sejati akan membawa keuntungan yang besar bila disertai dengan rasa cukup. Artinya apa? Hidup yang berpusat pada Tuhan tidak diukur dari seberapa banyak kekayaan, kesuksesan atau prestasi yang kita miliki, tetapi dari seberapa dalamnya kita dapat bersyukur atas setiap berkat kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Kerakusan seringkali membuat berkat berubah menjadi bencana. Ketika hati tidak pernah puas, maka damai sejahtera yang ada dalam diri kita ini akan menjadi sirna. Tetapi hati yang penuh ucapan syukur membuat hidup menjadi ringan dan sukacita melimpah, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu mencukupkan apa yang akan kita butuhkan. Nah, mari kita belajar dari kesederhanaan hidup dari seorang Warren Buffett ini dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, bahwa rasa cukup bukan tanda kekurangan, tetapi bukti kepercayaan penuh kepada Allah ketika kita berhenti mengejar apa yang tidak perlu dan mulai mensyukuri apa yang sudah ada. Maka hati kita akan penuh damai dan berkat Tuhan akan terus mengalir tanpa henti di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak. Tapi Tuhan justru mengundang kita untuk menemukan kebahagiaan dalam rasa cukup. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini kami diajarkan untuk hidup selalu bersyukur, untuk hidup dalam kesederhanaan kami, untuk tidak mencintai uang, dan kami percaya bahwa ketika kami hidup dalam penuh rasa syukur, kami tahu bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami, supaya kami boleh aman dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.